kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
waktu yang telah diberikan untuk saya yang akan mensosialisasikan tentang budaya positif dari yang telah saya dapatkan di CGW Angkatan 6. Sebelumnya, alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salam dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan Tuhan keinginan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk penjualnya yang akan mendapatkan syafaat dari bulan jenazah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan waktunya untuk saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif yang saya pelajari di calon guru penggerak Angkatan 6. Modul yang telah saya pelajari adalah budaya positif, ada di modul 1.4 yaitu disiplin positif. Di sini dalam teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser ada budaya positif, disiplin positif. Disiplin, kata disiplin itu berasal dari apa Bu? Disiplin, mana disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, refleks dan belajar. Disiplin diri membuat orang dari potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan kecenderungan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif ya Bu ya, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang akan kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 isinya ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinaan global. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Bisa sambil untuk refleks, untuk breaking ya, bisa kita nyanyikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, lagunya Saya Mau Tamasya. Profil pelajar Pancasila ini perlu sekali kita terapkan di sekolah kita, ke anak-anak kita dan kita ya Bu ya, karena ini positif ya, nilai-nilai kebajikan. Mari kita nyanyikan bersamanya Bu ya, Bapak Ibu. Bisa lagu ini, oke, jangan tegang, biar kita ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, kritis, berkebinaan global, kreatif dan bergotong royong. Terima kasih. Itu adalah isi dari profil pelajar Pancasila. Kembali ke materi tadi Bu ya, tentang
nilai-nilai kebajikan universal tadi, nilai yang dicapai ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri ya, kita mengajarkan anak kita, kepada kita untuk belajar mandiri, bernalar kritis. Apa artinya bernalar kritis ya Bu Putri ya? Ya, di sini ada mengajarkan anak kita untuk bernalar kritis, berpikir ya lebih jauh, lebih luas lagi. Terus berkebinaan global, nasionalisme ya Bu ya, cinta tanah air, bergotong royong, saling membantu dalam kegiatan sehari dan kreatif ya, ya kreativitas. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya tentang teori motivasi hukuman dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ya, ada motivasi eksternal ya dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu masuk dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, juga termasuk motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintahkan diri sendiri ya. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia. Ini tentang dihukum. Tentang hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman, apa konsekuensi? Biasanya kalau hukuman itu sesuatu yang menyakiti pasti akan terjadi. Misalnya kita memberikan hukuman kepada anak ya Bu ya. Anak itu ya menyakiti, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Berarti bisa menyakitkan diri anak, kadang fisiknya bisa juga psikisnya ya. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun psikis, nah itu ya. Dalam jangka waktu yang lama, misalnya kita memberi hukuman kepada anak sekarang, bisa jadi sampai puluhan tahun anak itu masih tertanam dalam hatinya, aku pernah dihukum sama bapak itu ya. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Misalnya anak melaksanakan disiplin, misalnya anak terlambat sekolah, nah itu kita memberikan konsekuensi, maka anak akan menghargai sebagai disiplin, bukan karena hukuman. Kemudian paksaan, kalau konsekuensinya termasuk stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dia sudah merasa tersakiti gitu ya, dia mendorong untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri supaya dia tidak mendapatkan hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Aku dihukum jadi beralasan ya, menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau anak diberikan hukuman. Ada tetapi kalau
kita lakukan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diyakinkan untuk sementara dalam jangka waktu pendek, tidak jangka waktu panjang. Coba ya Bapak Ibu Guru, tindakan guru ini termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam seharian pakai. Hukuman atau konsekuensi? Iya, kurang pas ya. Pakai sepatu, tidak menggunakan sepatu ini maksudnya ya. Karena tidak menggunakan sepatu naikkan, jadi suruh melepas sepatunya. Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa kita cocokkan jawaban kita benar atau salah. Iya, iya, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret masuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali termasuk konsekuensi. Itu berbeda. Perilaku yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan belajar tentang apa itu restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
berkontribusi, lahirkan profil pelajar Pancasila.